Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita sungguh bersyukur kembali kita bisa bersama mengadakan persekutuan lewat ibadah online di tempat kita masing-masing. Di situasi dan kondisi seperti ini, kita harus terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya pada dunia. Sudah sepatasnya lah kita sebagai umat ciptaan-Nya mau menyatakan kasih-Nya kepada Tuhan kita dengan puji-pujian dan memuliakan namanya. Ibadah kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita masuk dalam saat teduh. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umat-Nya. Saat kita mengangkat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, maka kita sedang membuat tahta yang besar untuk Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kita. Mari kita mengangkat sebuah pujian, Saatku Menyembah. Saatku menyembah, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat terkasih, mari saya ajak kita semua untuk mengambil waktu tenang. Mari kita merenungkan kasih Tuhan. Serta mari kita rasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa di dalam hati kita. Mari kita ucapkan segala puji syukur atas kasih Tuhan yang tak pernah habis sedari dulu hingga hari ini. Maka biarlah kita yang tidak layak ini mau dilayakkan. Kita mau punya hati untuk menyembah Allah kita, karena Dia layak untuk dipuji, untuk disembah. Biarlah hadirat Tuhan boleh bersemayan dalam setiap hati kita. Mari kita katakan, saatku menyembah-Mu. Saatku menyembah,
bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kami nafas hidup dan kesempatan untuk boleh beribadah secara online di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur sampai hari ini jemaat-Mu tetap boleh beribadah di rumah mereka masing-masing. Bapa, saat ini kami mau bersehati berdoa bagi pandemi COVID-19 yang sedang menimpa bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu Bapa. Mohon Tuhan berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami untuk boleh mengambil langkah yang tepat untuk memutuskan rantai COVID-19 ini ya Tuhan. Dan biarlah wabah virus ini boleh cepat berakhir ya Tuhan, atas pertolongan-Mu. Dan kami mohon Tuhan melindungi keluarga kami, jemaat GKKB Jeruju khususnya, dari COVID-19 ini. Bapa, saat ini kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan dan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah ibadah kami, agar kami boleh merasakan kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, penolong dan juru selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita berdiri dan sebagai umat Allah yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan, mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat terkasih, silakan duduk kembali.
Tuhan menyatakan kebaikannya kepada kita semua. Kasih setianya tidak pernah berubah. Sedari dulu hingga selama-lamanya tak akan berubah. Karena Allah itu baik. Mari kita angkat pujian, Allah itu baik. Kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku. Yesusku luar biasa. Sungguh baik Allah kita, karena dari dulu hingga saat ini kasih-Nya tidak pernah berubah. Jemaat terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Daniel Wilson dengan tema apa yang Anda perlukan waktu sakit. Biar kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita renungkan kembali. Yesus sanggup memulihkan yang terluka dan menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Mari kita angkat pujian, Dia sanggup.
Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Biasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah memuji Tuhan melalui beberapa nyanyian rohani. Kiranya boleh memuliakan nama Tuhan.
Kini tibalah saatnya kami hendak merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami, dan kami buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan dirinya, dan juga urapi hati setiap kami, agar kami sungguh boleh memahami kebenaran firman-Mu, dan kami boleh dikuatkan dan dihiburkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Puji syukur kita pancarkan kepada Tuhan, meskipun kita belum bisa beribadah bersama di gereja seperti dulu, namun Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk boleh mengikuti ibadah online di rumah kita masing-masing. Ini adalah anugerah Tuhan bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan dengan sebuah tema, apa yang Anda perlukan waktu sakit. Sebelumnya mari kita membuka Alkitab yang terambil dari kitab Injil Markus pasal 2. Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17. Saya akan bacakan untuk kita semua, mari kita menyimak ayat demi ayat. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Ayat 15, kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ayat 17, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudara, apa yang Anda perlukan waktu sakit? Pertama-tama mungkin Anda perlu minum obat sendiri. Jika tidak kunjung sembuh, Anda perlu berobat ke dokter. Nah, Anda berharap dokter dapat mendeteksi penyakit yang Anda derita, kemudian memberi obat yang tepat agar Anda bisa lekas sembuh. Sebenarnya kesembuhan bagi suatu penyakit tidaklah sepenuhnya bergantung pada obat, melainkan bergantung juga antibodi atau daya tahan tubuh pada orang yang sakit. Obat kadang tak lepas dari efek samping yang justru bisa menurunkan daya tahan tubuh. Dan banyak pasien meninggal akibat menurunnya daya tahan tubuh. Lalu bagaimana caranya untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh Anda? Mungkin dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi atau suplemen yang cukup, dan ditambah dengan istirahat atau tidur yang cukup. Dunia medis akhir-akhir ini menemukan sebuah kebenaran bahwa perasaan atau suasana hati seseorang memainkan peranan yang sangat penting terhadap kesehatan. Pasien yang memiliki suasana hati yang gembira, tingkat kesembuhannya tinggi. Sebaliknya, pasien yang suasana hatinya buruk, penuh khawatir, cemas, atau mudah panik, tingkat kesembuhannya rendah. Beberapa dokter di Indonesia yang menangani COVID-19 menyarankan agar pasien yang terpapar virus corona memiliki hati yang gembira. Saudara, ribuan tahun yang lalu
ada orang yang telah menuliskan kebenaran ini di Alkitab. Yaitu di Amsal pasal 17 ayat 22. Katanya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Menurut hasil penelitian para ahli medis mengatakan, jika suasana hati seseorang dalam keadaan senang dan gembira, maka tubuhnya akan memproduksi hormon endorfin yang berfungsi meningkatkan imunitas dan energi tubuh. Dan hormon endorfin ini punya efek mengurangi rasa sakit, rasa nyeri, dan stres. Serta dapat membangkitkan perasaan senang, tenang, dan bahagia. Sekarang pertanyaannya ialah, bagaimana agar suasana hati kita tetap gembira, punya perasaan damai, dan tetap hidup penuh dengan semangat, sekalipun di tengah kesulitan dan sakit penyakit. Saudara, memang kita harus mengakui bahwa semuanya ini tidaklah mudah untuk mendapatkannya. Akan tetapi, saya dapat berkata kepada Anda, ada seorang dokter yang besar kuasanya. Dialah yang dapat memberi Anda damai, sukacita, dan hidup yang penuh semangat. Siapakah dia? Dialah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, di Injil Markus pasal 2 yang telah kita baca tadi, mencatat ada seorang yang bernama Lewi. Dia menerima undangan Yesus untuk mengikut Yesus. Ayat 13 dan 14 mengatakan, sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Saudara, mungkin ada orang bertanya, kenapa waktu Yesus memanggil Lewi mengikut dia, tanpa berpikir dua kali, Lewi langsung meresponinya? Alkitab memang tidak mencatat tentang latar belakang pengenalan Lewi terhadap Yesus sebelumnya. Tetapi jika kita menelusuri ayat-ayat sebelumnya, kita akan mendapatkan sedikit banyak latar belakang tentang peristiwa ini. Namun sebelumnya kita ingin melihat dulu latar belakang pekerjaan Lewi. Saudara, Lewi adalah seorang pemungut cukai. Nah, sebagai pemungut cukai pada zaman Yesus, hidupnya kaya raya. Karena bekerja bagi pemerintah Romawi untuk memungut cukai terhadap bangsanya sendiri, yaitu orang Yahudi. Dikatakan kaya karena dapat memungut cukai jauh lebih banyak daripada yang ditetapkan pemerintah. Mungkin bisa pungut sampai 4 kali lipat daripada jumlah yang harus dibayarkan. Karena itu sebagai pemungut cukai sangat kaya, saudara. Angkat tetapi dibenci bangsanya sendiri dan dipandang sebagai pengkhianat dan orang berdosa yang setara dengan seorang pelacur. Lewi meskipun kaya karena pekerjaannya, namun dia merasa berdosa di hadapan Tuhan. Hatinya sakit oleh karena dosanya. Walaupun memiliki banyak uang atau harta, namun hatinya tidak ada damai dan sukacita yang sejati. Di Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 mencatat sebuah peristiwa di Kapernaum, tempat Lewi bekerja sebagai pemungut cukai. Di sana ada seorang lumpuh digotong oleh 4 orang ke hadapan Yesus minta disembuhkan Yesus. Sebelum Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu, Yesus terlebih dulu mengampuni dosa orang itu. Dan sementara Lewi tinggal di Kapernaum, di tempat orang lumpuh itu diampuni dosanya dan disembuhkan penyakitnya oleh Yesus. Ada kemungkinan Lewi mendengar kabar ada seorang yang berkuasa mengampuni dosa manusia yang bernama Yesus.
Lalu timbullah sebuah kerinduan dalam hatinya untuk ingin mengenal Yesus dari dekat, agar dosanya dapat diampuni oleh Yesus. Karena itu ketika Yesus memanggil dia, ikutlah aku. Hatinya sangat terharu. Dia tidak terbayang Yesus mau memanggil, mencari dan memanggil dia untuk menjadi pengikutnya. Lalu bagaimana respon Lewi terhadap undangan Yesus? Ayat 14 berkata, maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Lewi langsung meresponi undangan Yesus untuk menjadi pengikut Yesus. Bahkan dia meninggalkan profesinya sebagai pemungut cukai untuk menjadi pengikut Yesus. Saudara, setelah Lewi berkeputusan mengikut Yesus, hatinya sangat senang. Lalu dia mengundang Yesus dan murid-murid Yesus makan bersama-sama di rumahnya. Nah, di sini kita melihat ada sukacita besar setelah Lewi mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Lewi mengundang Yesus makan bersama-sama adalah sebagai tanda ucapan syukur atas pengampunan dosa yang dia terima dari Yesus. Selain mengundang Yesus, Lewi juga mengundang teman seprofesinya, yaitu para pemungut cukai, untuk makan bersama-sama dan menyaksikan kemurahan Yesus atas dirinya, sambil memperkenalkan Yesus kepada mereka, agar sama seperti dia, mereka juga bisa mendapat pengampunan dosa dan akhirnya mau menjadi pengikut Yesus juga. Tetapi ketika beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, maka berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Saudara, ahli Taurat mengkritik Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka berpikir, sudah tahu mereka ini orang berdosa. Kenapa Yesus mau makan bersama dengan mereka ini? Lalu Yesus berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudara, tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk mencari dan memanggil orang berdosa, bukan orang benar. Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini adalah sebuah perkataan yang ironis, karena ahli-ahli Taurat ini suka menganggap dirinya sebagai orang benar. Sedangkan maksud Yesus ialah, jika kamu merasa dirimu orang benar, maka kamu bukan orang yang hendak saya panggil. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jika kamu merasa dirimu adalah orang benar, maka kamu tidak memerlukan aku. Padahal Alkitab berkata dengan jelas, di dunia ini tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang adalah orang berdosa. Saya adalah orang berdosa. Anda adalah orang berdosa. Dan kita semua adalah orang berdosa dan yang telah berbuat dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena dosa manusia hidup dalam penderitaan. Sebelum manusia pertama jatuh ke dalam dosa, manusia hidup dalam keadaan damai dan bahagia. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus corona atau jenis virus lainnya, dan tidak ada kematian. Akan tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka sakit penyakit, penderitaan, kesusahan, dan kematian masuk ke dalam dunia. Bahkan akibat dosa,
manusia harus mengalami kematian kekal, yaitu hukuman kekal di neraka. Tetapi Allah begitu mengasihi kita, manusia ciptaannya. Dia tidak ingin melihat kita mengalami penderitaan kekal di dalam neraka. Maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tetapi orang sakit. Aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Artinya, orang berdosa adalah sama seperti orang sakit yang memerlukan dokter. Karena sama seperti orang yang sakit, orang yang berdosa juga sakit. Orang yang sakit menderita secara jasmani, sedangkan orang yang berdosa menderita secara rohani. Orang yang sakit perlu dokter, dan orang yang berdosa juga perlu dokter. Orang sakit memerlukan dokter manusia, sedangkan orang berdosa memerlukan dokter yang adalah Yesus. Karena hanya Yesus yang dapat menyembuhkan penyakit rohani manusia. Karena dosa, manusia kehilangan damai dan sukacita serta pengharapan, hidup tanpa arah dan tujuan. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang memberi keselamatan, memberi damai sejahtera, sukacita dan pengharapan, serta arti hidup bagi orang yang percaya kepada Dia. Saudara, Yesus sebagai dokter yang penuh kuasa bukan hanya dapat menyembuhkan tubuh manusia yang sakit, Dia juga dapat menyembuhkan jiwa yang sakit, yaitu jiwa yang dibelenggu dan ditindas oleh dosa. Jika kita telah berbuat dosa dan harus menderita secara batin, datanglah kepada Yesus. Dialah Tuhan yang dapat mengampuni dosa Anda. Tidak ada dosa apapun atau dosa sebesar apapun yang tidak dapat diampuni oleh Yesus. Pengorbanannya di atas kayu salib dan darahnya yang tercurah telah menghapuskan segala dosa kita. Dengan mendatangi Yesus dalam doa dan mengakui dosa kita, maka semua dosa kita akan diampuni dan kita akan beroleh keselamatan, damai sejahtera, sukacita yang sejati daripada Yesus. Saudara-saudara, apa yang kita perlukan waktu sakit? Sambil berdoa kepada Tuhan, minum obat atau cari dokter, kita perlu ada hati yang gembira dan kekuatan dari Tuhan. Ada sebuah kesaksian dari pasien COVID-19 yang sembuh dari penyakitnya. Ia adalah pilot batik air bernama Rico Seta Mavela yang pernah luput dari bencana Palu beberapa waktu yang lalu. Dia menceritakan pengalamannya waktu dirawat di rumah sakit persahabatan. Badannya demam tinggi, seperti dicabik-cabik dan sangat menderita. Waktu itu dia berdoa, mendengar lagu pujian dan membaca firman Tuhan dengan penuh semangat. Bahkan dia berdoa bagi pasien yang bersebelahan dengan dia. Dan juga berdoa bagi dokter dan perawat sambil menginjili mereka. Akhirnya orang yang dia doakan mengalami kesembuhan. Dan dia sendiri juga mengalami kesembuhan dari Tuhan. Saudara-saudara, apakah hati Anda punya damai? Apakah hati Anda punya sukacita? Dosa dapat menjauhkan diri Anda dari sukacita dan damai sejahtera. Contoh dosa seperti iri hati, amarah, kebencian, tamak atau serakah, hawa nafsu, egois, sombong atau rendah diri alias minder. Semuanya itu membuat hati kita tidak punya damai dan sukacita sejati. Dan untuk dapat memperoleh hati yang damai,
dan sukacita yang sejati, kita memerlukan seorang dokter yang bisa menyembuhkan penyakit rohani kita. Dan dokter ini ialah Yesus. Saudara, sebelum saya percaya Yesus, saya adalah seorang ateis. Sebagai seorang ateis, hidup saya tidak damai. Karena saya punya satu kebiasaan. Ya, ada sejenis dosa yang membelenggu hidup saya. Ya, hanya saya tidak sadar bahwa itu dosa. Ya, di mana saya suka iri hati terhadap orang lain. Ketika saya melihat orang lain lebih sukses daripada saya, lalu saya menaruh iri hati terhadap orang itu. Tetapi hidup saya tidak pernah ada damai. Tidak ada sukacita. Sampai pada suatu hari saya mengikuti sebuah KKR. Dan dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, saya baru sadar bahwa saya adalah seorang berdosa. Dan saya percaya kepada Yesus, dan saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka pada waktu itu saya merasakan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan mengalir ke dalam hati saya dan memenuhi hati pikiran saya. Dan waktu itu saya mencucurkan banyak air mata. Karena ada sukacita, ada damai yang meluap dari dalam hati saya. Nah, saudara-saudara, mungkin hari ini Anda bertanya, apa yang harus saya perbuat supaya dapat diselamatkan dari penyakit rohani saya dan beroleh sukacita dan damai sejahtera yang dari Yesus? Pertama-tama, saudara, mari saudara perlu buka hati bagi Yesus. Mengakui diri saudara ada orang berdosa yang memerlukan Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamat dalam hidup Anda. Maka Dia akan masuk tinggal di dalam hati saudara melalui Roh-Nya. Dan semua dosa saudara akan beroleh pengampunan. Dan saudara akan diselamatkan dari kuasa dosa dan penghukuman dosa. Saudara akan diberi kuasa menjadi anak Allah, memiliki hidup yang kekal. Sekalipun suatu hari akan meninggal dunia, roh saudara akan masuk surga. Dan saudara akan mengalami kebangkitan tubuh waktu Yesus datang kembali. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mengenal dan percaya kepada Yesus, mari kita sama seperti Lewi, punya hati yang selalu rindu memperkenalkan dokter agung Yesus Kristus kepada orang yang belum mengenal Dia. Karena sama seperti saudara, mereka juga memerlukan Yesus. Yesus menyediakan anugerah pengampunan dosa. Yesus menyediakan anugerah kebangkitan tubuh. Dan Yesus juga menyediakan anugerah hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya dengan cuma-cuma alias gratis. Saudara tidak perlu bayar sesen pun. Karena Yesus sendiri telah membayar lunas bagi saudara dan saya. Yesus telah membayar semua hutang dosa kita oleh darahnya sendiri. Alkitab berkata, Kristus menebus kita bukan dengan barang yang fana. Juga bukan dengan emas atau perak. Melainkan dengan darahnya yang mahal. Saudara-saudara, Lewi sadar akan keberadaan dirinya. Dan dia ingin keluar dari kehidupan yang berdosa untuk mendapatkan berkat yang tak terbanding nilainya daripada harta atau uang. Karena itu dia meresponi panggilan Yesus dengan rendah hati. Dia merasa dirinya tidak layak. Banyak harta tetapi hidup tidak tenang. Dia datang kepada dokter agung Yesus Kristus dan sembuh dari penyakit rohaninya. Sembuh dari rasa berdosa, sembuh dari rasa tak layak, dan sembuh
dari perasaan hina. Setelah sembuh, hidup rohaninya menjadi sehat. Dia bebas dari status orang berdosa. Dia menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan memiliki harta abadi yang sangat berharga. Bahkan paling berharga bagi hidupnya di bumi dan di surga kelak. Lewi beroleh arti hidup yang sejati. Setelah dia menerima undangan Yesus untuk menjadi pengikut Yesus, kemudian dia juga menerima undangan Yesus untuk menjadi pelayan Yesus. Kalau dulu dia melayani Raja Herodes Antipas yang memerintah waktu itu. Tetapi kini dia melayani Raja semesta alam. Raja di atas segala raja. Raja yang akan datang untuk memerintah bersama dengan umatnya. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lewi telah mengambil suatu keputusan penting bagi hidupnya. Dia menerima undangan Yesus untuk menjadi pengikut dan pelayan Yesus. Dan dia mengabdikan sisa hidupnya bagi Tuhan. Dia menjadi rasul bagi Tuhan. Dan memberitakan Injil hingga martir bagi Tuhan. Dan bersama dengan murid-murid Yesus lainnya, dia pernah menyaksikan Yesus yang telah bangkit. Dialah penulis Injil Matius. Injil yang menyelamatkan banyak orang. Dan dialah Matius, nama lain bagi Lewi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus mengenal saudara. Sama seperti dia mengenal Lewi. Yesus mau mengundang saudara untuk mengikut dia. Agar dosa saudara beroleh pengampunan. Ada damai dan sukacita sejati dalam hidup saudara. Apakah keputusan saudara? Lewi telah mengambil keputusan penting bagi hidupnya. Kiranya sama seperti Lewi, saudara juga mau mengambil sebuah keputusan penting bagi hidup saudara. Yaitu mengikut Yesus mulai hari ini sampai berjumpa dengan Yesus di surga kelak. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita meresponi firman Tuhan dengan sebuah lagu di KPPK nomor 184. KPPK 184. Yesus Tuhan, aku datang. Malika menyanyikan lagu ini dengan sikap doa. Dari kongkongan malam gelap, Yesus Tuhan, aku datang, masuk hidup cerah dan senang. Padamu ku datang. Dulu sakit, kini ku sembuh. Lepas miskin, kini melimpah.
lepas ombak, kini tenanglah. Tak mengeluh, namun bermazmur. Padamu ku datang. Dari nafsu dan kecongkakan, Yesus Tuhan, aku datang, masuk dalam berkat limpah-Mu. Padamu ku datang. Dulu aku, kini kasih-Mu, ku dipenuhi pengharapan. Ku bersayap bagai merpati, padamu ku datang. Pak yang terakhir. Dari gelap dan ketakutan, Yesus Tuhan, aku datang, masuk rumah Bapa-Ku senang. Padamu ku datang. Ku terlepas, ku terlepas dari cobaan, masuk ke dalam lindungan-Mu. Selamanya ku pandang wajah-Mu, padamu ku datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kepada-Mu-lah kami datang dengan rendah hati. Karena Engkau Yesus yang mengenal kami sejak Engkau menciptakan dunia ini. Bahkan sebelum kami lahir ke dalam dunia ini. Kami bersyukur sama seperti Engkau mengenal Lewi, Engkau juga mengenal kami, orang yang berdosa. Dan sama seperti Engkau mengasihi Lewi, Engkau juga mengasihi kami. Sama seperti Engkau telah memanggil Lewi menjadi pengikut-Mu, demikianlah Engkau juga mau memanggil kami menjadi pengikut-Mu. Kami menyadari Tuhan, kami orang berdosa yang telah kehilangan damai dan sukacita yang seharusnya kami miliki dari Engkau Tuhan. Akan tetapi dosa kamilah yang telah menjauhkan kami dari keselamatan, dari sukacita, dari damai sejahtera daripada-Mu ya Tuhan. Tetapi hari ini kami mau datang kepada-Mu. Kami mau mengakui kami adalah orang berdosa. Dan kami juga mau membuka hati kami bagi Engkau.
menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami mau mengambil sebuah keputusan penting seperti Lewi. Kami mau mengikut Engkau dengan setia. Sekali ikut selama-lamanya. Dan biarlah sama seperti Lewi kami juga rindu memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai dokter agung yang dapat menyembuhkan penyakit rohani kami, yang dapat mengampuni segala dosa kami. Biarlah kami boleh menjadi duta-duta Injil-Mu, membawa banyak orang untuk datang mengenal Engkau, supaya mereka sama seperti kami. Mereka juga beroleh keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera, serta pengharapan arti hidup yang sebenarnya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, pakailah hidup kami sama seperti Engkau memakai Lewi. Kami mau mengabdikan sisa hidup kami bagi Engkau Tuhan, dari sekarang sampai Engkau Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Selanjutnya kita ingin mendengar warta jemaat. Dan saya akan membagikan beberapa warta jemaat hari ini. Yang pertama, ibadah raya hari Minggu di gereja yang biasa kita lakukan belum bisa aktif sampai waktu yang akan diumumkan kepada jemaat. Karena itu jemaat dihimbau tetap beribadah di rumah secara online melalui rekaman video. Jemaat dapat membuka YouTube ya setiap minggu dengan mengetik GKKB Jeruju untuk mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Saudara, mari kita terus mendoakan situasi negara kita dan pemerintah kita, khususnya Pemda Kalbar dalam menangani persebaran virus COVID-19, agar wabah virus ini boleh cepat berakhir. Sakramen pembaptisan dan upacara penyerahan anak yang direncanakan bulan Juni tahun ini, serta kelas katekisasi akan diundur sampai waktu yang akan diumumkan. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan persepuluhan atau jenis persembahan lainnya, jemaat dapat memakai cara seperti yang berikut. Yang pertama, saudara dapat mentransfer persembahan Anda ke nomor rekening gereja, yaitu BCA nomor 1710747918 atas nama Saukhoe. Cara yang kedua, saudara dapat mengantar langsung ke rumah majelis bendahara Saudara Timotius atau Ibu Muifa. Atau saudara dapat menghubungi hamba Tuhan untuk jemput ke rumah. Sedangkan persembahan rutin hari Minggu bisa disisihkan dulu setiap minggu sampai ibadah di gereja kembali menjadi normal. Atau bisa juga mengumpulkan persembahan sampai 4 minggu lalu diberikan sebagai persembahan syukur. Ya, melalui salah satu cara yang telah disampaikan di atas tadi. Ada info ulang tahun minggu ini. Kita bersukacita, kita mengucap selamat ulang tahun bagi Ibu Lainganjun yang berhali ulang tahun tanggal 24 April. Ya, semoga sehat-sehat selalu dan diberkati Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita nyanyi lagu doxologi
dan terima berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau telah memimpin ibadah kami hari ini. Kiranya segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembali kepada Tuhan. Dan kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa yang tidak berkesudahan, persekutuan dan kuasa serta penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai Kristus datang kembali. Amin. 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 Ibadah sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita.